Zaman semakin maju, kebutuhan ekonomi masyarakat pun semakin meningkat. Setiap orang dituntut usaha dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun terkadang, dengan begitu banyaknya kebutuhan serta gaji atau upah yang didapat sangat pas-pasan, kebutuhan pun tidak tercukupi. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi atau menutupi kekurangan tersebut, seperti meminjam uang ke bank misalnya. Bagi orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan, mudah saja untuk melakukan pinjaman ke bank. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya di daerah pedesaan? Otomatis, jalan yang akan mereka pilih satu-satunya mungkin dengan meminjam uang kepada seorang rentenir. Nah, sebelum memutuskan untuk meminjam, alangkah baiknya kita mengetahui tentang apa itu rentenir dan bagaimana hukum rentenir dalam Islam atau dalam hukum positif. Rentenir sendiri sering disebut sebagai tengkulak, terutama di pedesaan, atau merupakan orang yang memberi pinjaman uang tidak resmi dengan bunga yang tinggi. Peminjaman melalui rentenir tidak diberikan melalui badan resmi seperti bank. Dan apabila si peminjam tidak mampu membayar, maka sang rentenir akan mengirim bodyguardnya untuk menagih dengan mempermalukan si peminjam, bahkan bisa sampai memukuli atau menganiaya. Rentenir menurut pandangan Islam adalah riba. Menurut Syekh Muhammad Abduh, riba merupakan penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang ditentukan. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud riba ialah menolong atau membantu, namun mencari keuntungan di balik pertolongan tersebut, bahkan mencekik dan menghisap darah dari peminjamnya. Riba dalam Islam hukumnya haram karena tidak sesuai dengan syariat perekonomian dalam Islam. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1598, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba atau nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba atau sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Bahkan dosa tentang riba ini pun tidak tanggung-tanggung. Rasulullah SAW menetapkan dengan tegas, dosa dan bahaya riba tidak ada bedanya dengan dosa membunuh manusia, karena dengan menjalankan riba akan menyebabkan adanya kerusakan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah olehmu 7 perkara yang merusak." Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa saja 7 perkara itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa dengan tidak ada alasan hak-hak, memakan hasil riba, memakan harta anak yatim, lari dari ajang pertempuran melawan musuh agama, dan menuduh berbuat zina wanita-wanita mukmin yang terpelihara kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, dalam sistem hukum positif Indonesia, perjanjian pinjam-meminjam yang disertai bunga merupakan suatu bentuk perjanjian yang lahir berdasarkan atas kesepakatan antara pemilik uang dan pihak peminjam. Perjanjian semacam ini di satu pihak diperbolehkan, baik dalam sistem hukum adat maupun sistem hukum perdata, dan di lain pihak tidak ada larangan dalam sistem hukum pidana. Sehingga adalah sangat keliru kalau seseorang yang meminjamkan uang dengan bunga dikatakan menjalankan praktik bank gelap. Pada dasarnya, yang dimaknai dengan bank gelap adalah orang atau pihak-pihak yang menjalankan kegiatan seolah-olah bertindak sebagai bank, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat 1, Jo pasal 16 ayat 1, UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Jadi, kalau misalnya pinjam-meminjam disertai bunga itu, menurut hukum tidak apa-apa jika sudah ada kesepakatan oleh pemilik uang dan peminjam, dan juga yang menjalankannya itu dari badan hukum atau perbankan. Lalu, semisal perseorangan dan kita sudah melunasi pinjaman pokok plus bunganya, tapi rentenir tersebut bersifat memaksa, yaitu seperti timbul ancaman atau kekerasan, maka bisa dilaporkan atas dasar pasal 46 ayat 1. Kemudian,
saya akan memberikan sedikit tips-tips tentang bagaimana cara terhindar dari rentenir. Yang pertama adalah usahakan untuk meminjam kepada bank atau koperasi yang legal, atau bisa juga pilih peminjaman online yang terdaftar dalam OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, saat melakukan pinjaman, pilihlah pinjaman dengan bunga yang masuk akal. Yang ketiga, hindari perilaku gali lubang tutup lubang. Istilah gali lubang tutup lubang ini sering digunakan pada kasus pinjam meminjam uang untuk melunasi hutang yang lain. Yang keempat, kita harus berkomitmen untuk menjalankan pola hidup hemat, karena dengan berhemat, otomatis akan terhindar dari perilaku konsumtif. Yang kelima, cermatlah dalam meminjam dan jadikan finansial kita semua aman. Mungkin itu adalah sedikit pemahaman tentang apa itu rentenir dan sedikit tips-tips tentang bagaimana cara terhindar dari rentenir. Semoga bisa memberi pemahaman yang baik dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Terima kasih.